Walaupun memang dia tidak ada jejak kubu kiri dari manajemen, tapi dia ada kuasa gelap di diri dia sendiri. Dan ini penyebabnya karena dia yang berpikiran negatif. Oh. Pembelajaran terakhir yang aku dapat dari Avril Lavigne itu adalah salah satunya, jangan sampai kita itu gagal dalam interpretasi hidup. Yes. Jangan sampai kita itu juga terkungkung sama yang namanya pikiran-pikiran negatif yang akhirnya pikiran negatif itu merusak badan kita dan merusak jiwa kita. Pikiran negatif itu akan menghasilkan energi yang negatif. Betul. Dan energi negatif ini bisa berdampak pada tubuh kita sama jiwa kita. Yes, betul. Makanya kan ada orang yang ngomong penyakit psikosomatis ya bahasanya. Iya, Penyakit dari pikiran. Penyakit pikiran, betul. Dan ada juga orang yang kebanyakan stres akhirnya beneran sakit badannya. Iya. Secara jiwa kita juga kotor dan kita juga nggak merasa bahagia. Itu benar-benar racun untuk tubuh kita maupun jiwa kita. Ya. Jadi kita harus mencari cara untuk supaya energi-energi negatif dan pikiran-pikiran negatif ini bisa kita netralisir. Yes. Dan kita buang jauh-jauh. Kuncinya itu di hati kita sebenarnya. Kuncinya di hati kita. Kuncinya itu di hati kita. Kalau hati kita benar-benar berpikiran atau nggak merasakan hal-hal yang negatif, seluruh anggota tubuh kita, seluruh yang ada di dalam alam bawah sadar kita pasti akan ngikutin sesuai yang ada di hati kita. Yeah. Jadi hati-hati sama pikiran kita sendiri, hati-hati sama apa yang kita rasakan di hati. Itu sih pesan aku. Jadi kan Avril Lavigne ini pembelajaran ya untuk kita semua. Betul. Ini menurut aku pembelajaran berharga dari bacain karakter orang satu-satu dan sebagainya. Aku jadi bisa belajar kayak, oh ternyata manusia itu punya banyak warnanya ya. Betul. Kadang ada manusia yang suksesnya kok bisa. Dari situ kan kita bisa belajar. Betul. Tapi kalau hal-hal yang tidak positif, aku rasa itu cukup menjadi pengingat untuk kita semua aja sih. Betul juga. Gitu. Oke. Mau makan dulu? Iya, makan dulu. Oke, udah nyemil dulu sebelum kita lanjut ke... Boleh guys, kalian sambil menyiapkan snack, terus makan bareng kita, atau enggak ngemil bareng ketika kita lagi, apa ya, ya sambil putar video kita lah ya. Iya. Sambil ngemil. Atau sambil tidur juga boleh, nggak apa-apa, bebas. Suka hati kalian ya. Ini untung ada ya cemilan buat Aileen. Ini lapar guys. Soalnya Aileen tuh kan banyak pantangannya. Kalau aku sih apa juga dimakan. Iya. Jadi bisa kok. Jadi untung ini ada temennya, mana tadi Alfa tutup lagi. Ya ampun, curhat lagi kita. Udah kemalaman. Ini bukan punya kita sih, tapi kita ambil aja. Mohon maaf, kayaknya ini tempatnya juga bukan punya kita deh. Oh iya. Oke. Udah lumayan keganjal. Kurang sih tapi. Ya udah, kita lanjut dulu ya. Untuk karakter udah cukup? Ya untuk sementara cukup dulu lah segitu. Oke, kita masuk ke konspirasi. Ini kontroversi dan konspirasi seorang Avril. Jadi Avril ini kan memang terkenal dengan sosok yang tomboy ya kan, seorang wanita yang tomboy banget. Terus tiba-tiba setelah dia vakum, muncullah dengan penampilan yang baru, yang berani pakai pakaian seksi. Padahal di cuitan sebelumnya, Avril pernah mengatakan kayak gini, aku harus berjuang untuk mempertahankan citraku seperti aku. Aku menolak sesi foto cantik karena mereka hanya tidak terlihat seperti aku. Aku tidak akan memakai pakaian terbuka yang menunjukkan bokongku, perutku, atau dadaku. Aku punya tubuh yang bagus. Nah, itu kan mungkin cuitan pada saat fashion dari si Avril ini tomboy ya dulu. Iya. Tapi sekarang kan dia kayak berubah banget, bertolak belakang dengan cuitannya ini. Apakah itu salah satu trik-trik dan konspirasi yang dilakukan dari pihak manajemennya? Ini mau langsung ke konspirasi ya? Konspirasi aja. Okay. Soalnya ini yang bikin penasaran kayaknya ini deh. Sebenarnya aku rasa dari karakternya Avril ini memang lebih ke tomboy. Oke. Dia kurang suka hal-hal yang feminin. Tapi dari pihak manajemennya yang memaksakan, aku lihat. Atau mungkin ada ancaman nggak sih ya, lu kalau nggak mau ngikutin gua, cabut ya dari manajemen sini.
Sebenarnya lebih ke arah dia itu kan ada signing kontrak kan pasti. Pasti, iya. Manajemennya. Iya, Dan betul. dia harus sedikit banyak pasti harus ikut lah. Iya. Dan memang aku rasa kebanyakan konsep yang akhirnya mungkin Avril yang dulu seperti ini, terus berubah menjadi ya yang feminim dan lain sebagainya, itu sebenarnya memang dari si manajemennya. Bukan dari Avrilnya. Soalnya pas aku radar dari Avrilnya memang dia karakter utamanya memang nggak terlalu feminim banget. Gitu. Oke. Atau kita juga nanti tukeran aja. Kamu berubah menjadi tomboy, saya feminim. Oh, nggak bisa. Saya nggak bisa pakai baju seksi-seksi. Ntar di oce-oce sama Chelsea. Seksi bisa kok dengan yang bagus juga. Oke, baiklah. Yuk lanjut. Nah ya, jadi ini sekalian masuk ke teori konspirasi yang mengenai apakah ini Avril digantikan oleh orang lain atau enggak ya? Ya, betul. Aku langsung jawabkan tetot. Enggak, tidak. Diri dia. Oh, oke. Kenapa aku bisa bilang diri dia? Aku ngeliat foto yang tahun 2024 ini. Ini dia kan yang 2024 yang baru. Aku cari. Aku scan dari memorinya masih sama, orang yang sama. Memang yang memori-memori dulu yang dia dulu punya banyak masalah lah dan lain sebagainya itu masih ada. Kalau memang itu orang yang berbeda, pasti kan memorinya berbeda. Oke. Ya mungkin banyak lah teori kontroversi di luar sana yang mungkin bilang apa ya karakternya berbeda lah, terus dari wajahnya mungkin terlihat berbeda dan lain sebagainya. Suaranya, bahkan cara menulisnya berbeda. Nah, iya. Ya itu. Tapi kalau per foto ini, aku lihat memang ini masih dia. Ini masih diri dia. Mungkin aku rasa kalau 1-2 kali sesi photoshoot dan lain sebagainya, itu mungkin masih bisa jadi itu digantikan oleh orang yang mirip sama dia. Itu bisa terjadi di memang pihak manajemen. Tapi untuk secara karir, apalagi foto dia yang ini masih dia sih. Memori-memori mengenai luka masa batinnya masih ada, terus masalahnya masih ada. Tapi memang aku rasa ada perubahan dari Avril ini ke arah yang lebih baik. Berarti secara tidak langsung memalsukan mengenai kepergiannya dia dong? Nah itu aku nggak tahu deh, itu sebenarnya lebih ke teori kontroversinya apa gimana? Iya kan memang dikabarkan bahwa ya Avril ini sudah benar-benar nggak ada karena menghabisi nyawanya sendiri itu dan digantikan sama yang kembarannya ini, cloningannya ini. Nah iya. Ya, berarti kalau misalkan kayak gitu ada permainan dong dalam apa berita-berita seperti itu? Bisa jadi sih. Bisa jadi supaya mengangkat nama Avril lagi. Itu kan udah hiatus lama kan? Iya, udah hiatus lama. Wow. Iya. Awalnya aku pikir memang mungkin orang yang berbeda kali dan lain sebagainya, tapi pas aku cek memori, enggak, aku ini masih orang yang sama. Kenapa? Karena dari memori-memori yang dulu dia suka clubbing dan lain sebagainya ada. Kalau memang itu orang yang berbeda, harusnya kan secara karakternya berbeda, memorinya berbeda juga. Betul. Tapi aku lihat memang ini masih sama. Sama semua. Sama. Oke. Cuman memang banyak perubahan yang terjadi dari diri Avril ini yang tadi aku bilang karya yang positif. Salah satunya yang aku rasa wah ini perubahan yang baik banget. Avril ini hatinya udah yang per foto ini ya, udah nggak se-fluktuatif dulu lagi. Dia udah lebih bisa menerima diri dia dengan baik, terus udah bisa menerima dan menghadapi situasi itu dengan lebih baik. Dulu itu kan dia sosok yang suka menghindari masalah kan? Iya betul. Bukan menghindari sih, dia membuat masalah, tapi lebih ke arah memang tidak mau menghadapinya dengan baik. Iya. Kadang banyak momen ingin lari dari kenyataan, tapi di Avril yang sekarang, wah dia sudah menjadi lebih berani. Aku rasa memang itu ya namanya manusia sudah tercerahkan. Betul. Dia menjadi sosok yang berani banget dalam menghadapi masalah-masalah apapun. Tapi yang masih samanya yang aku lihat adalah masih mengkonsumsi obat-obatan. Oh oke. Tapi kalau misalkan ngelihat matanya, nggak tahu deh teman-teman Camis ngerasa sama kayak aku atau enggak. Aku tuh kayak agak salfok aja dengan matanya. Ada apa dengan matanya? Matanya. Kayaknya dari foto zaman dulu sampai sekarang juga kayak ada yang aneh gitu. Ya itu. Kalau sekarang sih aku lebih ngerasa dia lebih berani dalam menjalani hidup. Cuman memang banyak hal yang dia tutupin. Karena dia itu tetap per foto ini aku tetap ngerasa ini adalah orang yang introvert banget. Dia masih tetap menjadi orang introvert, masih apa ya jaga jarak sama orang. Cuman mungkin satu sisi kalau dulu kan menganggap orang lain itu kan jahat kali ya. Iya. Kalau sekarang udah lebih bisa slow down, udah lebih bisa menerima ya kenyataan hidup lah. Menurut aku lebih dewasa sih
jauh lebih dewasa. Oke, mungkin karena sejak beredarnya dia nggak ada. Oh iya, gitu yang kan. pas dia kan sempat hiatus ya? Iya, hiatus 5 tahun. Aku sempat cek dari memorinya, memang pas deket-deket dia hiatus itu, sebenarnya memang mental dia emang nggak baik-baik aja. Dan aku rasa hiatus itu salah satunya cukup membantu dia untuk untuk memperbaiki mentalnya sih. Iya, iya. Mungkin belum total, tapi setidaknya lebih better lah. Kalau dulu kan kayaknya hidupnya stres, kayak kadang tuh kayak nggak punya tujuan hidup. Aku rasa kayak cuman jalanin hidup, tapi nggak merasa bahagia. Kayak hidup itu kayak ya nggak berarti. Yes. Tapi sekarang aku rasa dia lebih bisa embrace itu dengan lebih baik sih. Kayak dari jiwa untuk hidup lebih positifnya itu ada dari jiwa dia yang sekarang. Jauh banget sih, jadi sosok yang lebih dewasa banget. Aku kayak wah, shock. Tapi aku kayak satu sisi amazed. Itu perubahan yang bagus sih. Iya kan? Perubahan yang bagus. Walaupun memang nggak semua orang bisa mendeteksi itu secara secara dalam kayak kamu mungkin ya. Tapi mungkin untuk orang-orang yang memang bisa merasakan, ya dia udah mengalami perubahan yang sangat bagus dan mungkin sudah menerapkan ilmu ikhlasnya itu, bersyukurnya. Dia jauh bener-bener lebih ikhlas daripada dulu. Mungkin dulu kan yang dipikirin kan masalah. Betul, ya. Sekarang dia udah lebih bisa agak cuek sama masalah-masalah tertentu. Yes. Yes. Wow, salut, hebat April. Memang perubahan yang besar, ya namanya manusia ya. Betul. Butuh waktu. Iya, memang butuh waktu. Tergantung apakah kita akan memperbaiki diri atau malah membuat diri kita menjadi semakin buruk. Iya. Ya, itu pilihan. Dan dia lebih bisa tenang dalam menghadapi masalah. Kalau dulu kan kayaknya lebih cepat kan reaksi, gak sukanya dia, defensifnya dia. Sekarang dia kayak lebih bisa tenang, mantau situasi dulu. Terus lebih bisa beberapa momen itu aku lihat kayak di memori mendengarkan pihak yang berbicara. Ya, jauh banget sih. Dan kayak lebih bisa memaknai hidup itu dari sisi positifnya, dari sisi bijaknya. Aku rasa dia udah lebih bertanggung jawab dan lebih bijak dalam hidupnya. Wow, keren. Ya. Yeay, keren. Ush. Iklan guys. Nggak bisa di silent, Bu. Ayo lepas aja. Lagi timing serius tiba-tiba ada iklan gitu kan. Sophie masuk ya, Sophie sini. Ya. Sophie mohon maaf, teman saya yang di sebelah ini tiap hari cekotnya Sophie mulu. Nah iya. Udah gitu dia bingung ini beli apa aja. Iya benar. Suka bingung ini udah nyampe belum ya, ini barangnya apa aja ya. Kadang suka lupa tahu udah cek apa. Iya. Terus begitu barang udah nyampe, ini barang yang mana ya? Ini aku pesan apa ya? Ini aku emangnya cek apa? Oh, sama yang di sini foto ya ini lah ya. Kan ada beberapa foto dia yang begini. Terus ada juga yang dia ini nih yang rambutnya blonde. Kayak gini. Ini dia sebenarnya kenapa yang salah satu faktor kenapa aku bisa bilang dia orang yang sama juga. Karakternya tomboy. Oh, karakternya tomboy, dia masih kayak mempertahankan sisi tomboynya. Ketomboyannya ya. Iya, dia sebenarnya nggak terlalu feminim dan bukan yang terlalu suka yang ya perempuan princess. Yes, benar. Cuman ya udah dia sekarang lebih ngikutin apa yang dari manajemennya mau sih memang. Satu sisi kan mau nggak mau kan dalam pekerjaan. Iya betul. Ya, konspirasi udah cukup. Aku rasa cukup. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman mengenai konspirasi yang ada. Betul. Ini dari hasil analisa dan penerawangan kita ya. Ya bukan kita dong, kamu dong. Ya, aku gak bisa nerang. Oke, baik. Iya, ya gimana? Iya, lupa. Dari hasil penelitian Aileen, dari hasil riset Aileen secara supranatural menerawang lebih jauh ya guys ya. Bukan kita, bukan aku, tapi Aileen doang. Oke. Nah, konspirasi udah selesai, kita berbicara mengenai karirnya dia. Menarik. Wah, apakah karir seorang Britney Spears dengan lagu-lagunya yang Iya, kok tiba-tiba ke Britney Spears ya? Kita harus rajin konten guys. Sorry ya guys, salah nyebut, maksudnya Avril ya. Dari manajemennya, apakah memang dia yang mendompleng seorang Avril untuk terikat dengan kubu sebelah kiri gitu kan? Karena kalau misalkan diceritakan tadi karakternya dia sendiri juga
negatif banget lah pokoknya gitu kan. Apakah itu salah satu penyebab dari domplengan kubu kiri, ataukah pihak manajemennya juga menggunakan jasa kubu kiri, ataukah memang dia adalah korban dari kubu kiri? Oh ya, kebanyakan kasus korban. Iya, kebanyakan kasus korban karena ya teman-teman kalau belum nonton apa? Yang Kardashian. Oh ya, benar-benar. Ya, di sini ada banyak ya. Ya banyak. Itu korban. Ya korban. Nah, apakah kalau misalkan kita mendengarkan lagu-lagu itu, semisal dia adalah kubu kiri, apakah ketika kita mendengarkan lagu-lagu dari Avril ini kita akan terseret juga energi negatifnya? Oke. Pusing ya? Iya, oke. Secara karir, aku udah catat sih. Kalau dari astral kubu kiri, company-nya aku rasa bisa jadi kontrak. Ya namanya. Yes, pasti. Ya kan? Tapi di Aprilnya tidak. Dia sebenarnya masa bodoh sih dengan hal-hal yang berbau kubu kiri. Kan dia kan orangnya juga nggak spiritual kan. Memang dia arahannya nggak yang berpikir spiritual, tapi memang Avril juga tipikal orang yang nggak terlalu mikirin mengenai hal-hal supranatural. Tapi dari manajemennya tidak menawarkan gitu kayak yang udah-udah yang lain? Aku ngeliat dari memori aja kali ya. Iya. Jadi memang aku rasa nggak ada astral yang by kontrak kubu kiri ya. Itu kayak tertarik atau nggak nyamperin dia. Biasa kan kalau emang dari kontrak yang kayak ada dari darah, iya betul, dan sebagainya, itu kan pasti ada lah. Iya. Aku merasa jejak si astralnya ini, tapi aku tidak merasakan adanya jejak itu dari Avril. Oke. Jadi dia sebenarnya bersih dari karirnya dia mengenai perkubu kiri. Oke. Jadi ya aku ulangin lagi. Dia benar-benar bersih. Jadi itu aku rasa memang benar-benar dari hasil kerja kerasnya dia sama ini. Oke. Dan memang aku rasa dia cukup berbakat di bidang entertain ini sih. Di musik segala. Emang itu kan, aku lupa jelasin sedikit. Ini karena berkaitan sama karakternya dia. Dia ini kan memang selain punya bakat di bidang musik ya. Iya. Dia ini tipikal orang yang sebenarnya pekerja keras juga. Pekerja keras, dan ketika dia udah suka sama sesuatu hal itu, pasti dia benar-benar menekunnya sampai banget. Dia benar-benar menekuni. Tapi kalau untuk hal-hal yang dia nggak suka, dia masa bodoh, dia nggak terlalu peduliin. Mungkin disuruh kerjain atau ngelatin kayaknya dia males. Tapi untuk hal-hal yang dia suka, dia benar-benar rajin banget sih, dan benar-benar put a lot of effort di situ. Oke. Gitu. Jadi kesuksesan dia sebenarnya memang hasil dari kerja kerasnya dia. Tapi ada dikit. Oke, ada tapinya. Walaupun memang dia tidak ada jejak kubu kiri dari manajemen, tapi dia ada kuasa gelap di diri dia sendiri. Dan ini penyebabnya karena dia yang berpikiran negatif. Oke. Ini by the way aku refer ke Avril yang ketika masih muda banget ya, tahun 2000-an. Iya. Di situ aku menemukan jejak dia itu ada astral, memang. Sampai saat ini? Kalau saat ini aku belum ada sih. Oke, baiklah. Ya guys, mohon maaf ya guys ya. Memang kita seperti itu kok guys. Kalau bukan kita, lebih tepatnya Ailin. Iya betul aku. Kadang kalau ngeradar tuh setengah selesai udah lupa, padahal udah ditanya. Lupa, aku kayak fokus, ini lebih ngecek teori konspirasi. Iya, udah aku selesai. Aku fokus di situnya, terus kayak dapat memorinya gini, abstraknya gini. Tapi lupa yang mengenai perastralan. Oke, silakan dicek dulu. Untuk sekarang sebenarnya sih astral itu lebih ke arah cari momentum. Memang dulu dia kan sempat punya riwayat kan depresi kan. Sekarang jauh banget. Yang foto yang 2024 dia udah nggak depresi lagi. Iya. Tapi memang si astral ini aku rasa kayak sesekali mantau, kayak cari momentum lah ketika Aprilnya lagi down atau nggak lagi stres. Nah di situ mulai tuh dia. Dia mulai mengganggu. Jadi kayak cari kesempatan. Cuman memang nggak seperti dulu. Kalau dulu itu aku rasa ada di dalam diri dia kayak agak melekat sih. Asalnya sekarang udah nggak. Sama tadi aku sempat dapat
informasi pas ngeradar astralnya, yang salah satu nolongin dia juga, akhirnya astralnya gak sedekat itu lagi sama dia. Si Avril ini udah gak insecure dulu. Ya, dia udah bisa nerima diri dia dengan baik. Dan kayaknya rasa insecure dia, gak percaya diri dia, gak yakinnya dia, itu udah benar-benar dihilangin, dibuangin satu-satu. Udah jauh lebih baik, dan aku rasa dia udah gak toksik lagi untuk diri dia sendiri. Sebelumnya kan dia agak toksik untuk diri dia sendiri kan. Nah yang ini udah enggak. Itu yang benar-benar menolong dia banget sih. Nah aku balik dikit ke yang pas momen-momen dia punya kuasa gelap ya. Jadi supaya teman-teman lebih aware aja sih. Ketika dia ada kuasa gelap di dalam diri dia, kuasa gelap tersebut mengarahkan diri dia itu menjadi terus-menerus depresi, mikirin masalah terus. Habis itu salah satunya juga membuat si Avril ini kemelekatan terhadap duniawi maupun terhadap masalah dia maupun masa lalu. Jadi hati-hati dengan orang, jadi hati-hati dengan kita semua. Kalau udah terlalu melekat dengan sesuatu atau nggak terlalu negatif, itu bisa jadi ada dompengan yang membuat kita terus-menerus kayak di lingkaran setan nggak kelar-kelar. Harus dari diri kita sendiri yang mencoba untuk mendobrak dan mematahkan lingkaran itu. Gitu. Tadi kan Aileen bilang karirnya dia emang benar-benar karena dia sendiri gitu kan, bukan sokongan dari kubu kiri. Mungkin itu juga kali salah satu alasannya, karena Avril ini ternyata dia sering melakukan kebaikan. Pantes. Jadi benar dibantunya sama yang kubu kanan mungkin ya, atau dibantu sama Tuhan langsung karena dia melakukan kebaikan. Tambahan terakhir, kuasa gelap ini juga membuat dia itu hidup itu sesuka-suka, semau-maunya dan versi dari diri dia sendiri. Dia lebih mikirin mengenai apa yang dia mau, tapi dia nggak mikirin mengenai orang lain. Cuman syukurnya ketika di foto 2024, dia udah nggak begitu lagi sih. Dia udah lebih bisa memikirkan segala sesuatu dari banyak aspek. Nggak cuman mengenai dari POV diri dia. Nah, selain kebaikan, sebenarnya aku ngerasa ini juga ada hubungannya sama takdir hidup dia. Kenapa? Ya, jadi aku ngeliat memang dari sosok Avril ini, takdir hidupnya dia itu sebenarnya secara keuangan itu akan aman-aman aja, dan materi. Kayaknya aku rasa itu memang udah bagian dari suratan hidupnya dia aja sih. Aku rasa. Cuman memang dia diberikan kelebihan secara materi, jadi dia kayak nggak perlu khawatir mengenai materi, selalu ada kok. Makanya kan kenapa karirnya kan berjalan dengan baik kan sampai sekarang. Ada gak masalah dengan karir dia? Enggak kan? Kayaknya aman-aman aja sih. Masih berjalan dengan baik. Masih banyak yang suka sama dia juga, ya kan? Benar. Nah, cuman di satu sisi lain memang dari takdir hidupnya Avril ini, dia diberikan ujian dalam menghadapi orang-orang sekitar. Iya, jadi memang aku rasa dengan orang-orang sekitar itu memang punya banyak masalah, terus banyak seleknya, banyak nggak sereknya. Itu memang ujian yang harus bisa dia lewati dengan baik. Supaya ya kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih bertumbuh dan ada pengupgradean dari hidup dia, jiwa dia. Gitu sih intinya. Semoga ini cukup menjawab lah ya. Mengenai karir. Jadi kompleks, aku ulangi lagi, mengenai karir memang secara kubu kiri nggak ada. Tapi kuasa gelap kalau dulu ada, sekarang nggak ada. Nah, memang ada tambahan selain kebaikan yang tadi Katiara sampaikan. Ada memang dari suratan hidupnya, dari takdirnya. Gitu. Jadi tiap orang punya takdir yang aku rasa berbeda-beda sih. Dan ujiannya yang berbeda-beda. Betul. Wow, udah cukup? Udah sih aku rasa. Ya, udah cukup. Akhirnya banyak banget perjalanan yang mungkin bisa kita ambil, ya kan? Dari kisah hidup seorang Avril, kita bisa mengambil hal-hal positifnya. Yang negatifnya dibuang aja, takutnya kemelekatan nanti ditempelin kuasa gelap. Dan cukup ya, Ai? Udah cukup, kita istirahat sebentar, makan sebentar, nyemil sebentar, habis itu lanjut. Ada jaket. Ya, betul. Insya Allah. Amin. Jam berapa? Insya Allah. Udah setengah 2 IT. Iya, jika tenaga kita masih memadai gitu kan. Aduh, amin lah. Dan guys, untuk kalian boleh langsung di-share aja channel Catatan Misteri ke teman-teman kalian yang memang belum tahu channel kami. Dan untuk kalian yang masih belum tahu,
channel kami ini ada segmen apa aja. Kalian bisa scroll ke bawah karena di situ ada segmen Q&A, secret box, ada baca karakter pas live juga, sama ada segmen mitologi. Dan nantikan segmen-segmen lainnya yang insya Allah bakal kita tayangin cepet ya, Ay. Ya betul. Dan aku pengen teman-teman kayak tulis dong, ada gak ide segmen untuk konten Camis yang mungkin menurut teman-teman itu kayak oh cocok nih sama Camis, atau kalian pengen ada konten segmen baru apa, boleh tulis ide kalian di bawah komentar ini ya. Betul. Dan jangan lupa juga di follow semua akun sosial media Camis yang ada di deskripsi, serta di bawah itu ada link Saweria itu untuk support perkembangan Camis. Jadi kalau misalkan kalian pengen bantu support Camis dari segi apapun untuk perkembangan Camis, kalian boleh aja langsung klik link Saweria yang tertera di bawah. Dan yang kebaikan bisa langsung ke Dewan 12, karena kan aku memang sudah menjadi bagian dari Dewan 12, dan aku yang memang menaungi dan bertanggung jawab atas divisi kebaikan ini. Jadi teman-teman bisa langsung ke Dewan 12 ya, untuk support charity. Ya, support charity di situ, dan ya kita bakal rajin sih untuk kasih update terbaru mengenai charity kita. Betul. Oke. Dan untuk teman-teman kita juga bakal ada segmen kisahku, di mana nanti teman-teman bisa bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman atau kisah apapun teman-teman, baik dari sisi spiritual maupun supranatural, dan nanti bakal kita tayangin di segmen kisahku. Untuk segmen kisahku itu nanti dibawakan sama aku, dan kalian tenang aja, pasti aku selalu minta abstrak alam dari Aileen. Nanti Aileen titip abstrak alamnya ke aku bisa menyampaikan ke teman-teman. Dan satu lagi untuk konsultasi, kalau teman-teman nanya gimana caranya konsultasi, kalian bisa aja klik link tree yang ada di Instagram Catatan Misteri, dan kalian pilih form konsultasinya. Tinggal kalian isi data dan ikutin petunjuk arahan di situ. Jangan khawatir karena nanti bakal di follow up satu-satu. Ya guys ya, kalau misalkan kalian tanya, kok aku udah ngisi tapi belum di WA atau belum dihubungin admin, ditunggu aja, sabar aja, karena itu udah banyak banget yang masuk. Banyak banget, dan jadwal kita terbatas ya. Betul, dan jadwal dari aku sama Aileen juga terbatas karena banyak potongan waktu untuk syuting Camis, Dewan 12, dan kegiatan Aileen lainnya gitu kan. Jadi nggak semua handle klien ya. Gitu. Jadi ya mohon bersabar, ditunggu, pasti dihubungin kok ya guys, kayak gitu. Oke, dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan hal yang positif untuk kalian. Yang negatifnya silahkan kalian buang aja. Kalau misalkan kalian gak suka dengan Catatan Misteri, kalian boleh skip aja. Please jangan meninggalkan komen kebencian atau hate comment untuk kita berdua, karena kita udah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk kalian. Dan sehat-sehat terus, bahagia terus untuk kalian. Semoga semua dalam lindungan Tuhan, dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye bye.